Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan oleh Allah diberi rezeki yang melimpah dan barokah. Kali ini merupakan pertemuan yang ke-7. Pertemuan yang ke-7 dengan materi suhu dan kalor dengan subbab perubahan wujud zat. Oke, marilah kita ikuti materi subbab perubahan wujud zat. Di bawah ini adalah kegiatan merubah wujud es menjadi gas pada tekanan 1 atmosfer dengan cara diberi kalor dan piston dapat bergerak bebas. Kita mulai dari keadaan pertama. Jadi ini adalah satu bejana tapi yang bertingkat-tingkat. Jadi pertama kali masih berupa es, ada pistonnya, sudah berubah menjadi es dan air, ada pistonnya juga, ini sudah berubah menjadi air, masih ditutup, dan air berubah menjadi gas juga, masih ditutup, dan terakhir sudah menjadi gas total. Kita coba untuk pertama, fase 1 adalah ini, fase 1 ini. Fase 1 adalah fase padat, yaitu es yang bersuhu di bawah 0 derajat Celcius hingga sampai dipanasi hingga 0 derajat Celcius. Di bawah 0 hingga sampai 0 itu berupa es. Yang kedua adalah fase padat dan fase ini diisi oleh teman-teman ini. Suhunya berapa ini? Ini tadi dari di bawah 0 sampai 0. Tentu ini airnya masih 0, tapi esnya juga masih. Nah, di sini. Fase ketiga adalah fase cair. Fase cair, bukan lagi padat, tapi fase cair yang bersuhu 0 hingga titik. Yang bersuhu 0 hingga titik ya. Ini 0 hingga berapa, air itu sampai berapa, itu diisikan di sini ya. Yang keempat adalah fase cair dan gas. Suhunya berapa kalau itu ya? Suhunya berapa? Jadi nomor 4 itu fasenya ada ini dan ada itu. Ada cair, ada gas. Masih campuran itu. Bersuhu
titik-titik ya, bersuhu titik-titik itu berapa itu suhunya tuh. Fase kelima adalah fase ini sudah berupa ini semua, bersuhu dari berapa ini hingga sampai ke atas ya. Kalau ini dianggap 100 hingga di atas 100 itu. Bisa teman-teman diskusi, ini tadi apa, fase 1, fase 2, ada air, ada es. Fase 3, air sudah mulai jadi air semua, tapi air ini terbatas hingga sampai pada perubahan wujud. Ini masih air dan berakhir dengan air. Suhunya berarti antara 0 ya, berarti suhunya itu pada 3 ya, fase cair. 3 itu fasenya cair yang bersuhu dari 0 hingga 100 ya, bersuhu dari 0 hingga 100, 0 air sampai 100. Fase 4 itu cair dan gas. Ini sudah ada. Kalau fase 5 itu sudah gas semua. Tuh. Nah, titik-titik ini tolong untuk diisi karena tidak terlalu sulit, dan peristiwa ini sudah pernah banyak yang kita alami ini ya, kecuali kalau di sini. Kalau tambah ini ya, es, air ini di almari es ada, air tambah setiap hari bergelut di sini. Kalau masak air untuk kopi, ada yang jadi air, ada jadi gas ya. Ini fasenya. Perubahan wujud dari padat menjadi gas, dari padat ini menjadi gas. Oke, kita coba kita wujudkan dalam bentuk grafik. Berdasarkan hasil percobaan perubahan wujud dari es menjadi uap atau menjadi gas, dapat dibuat grafik hubungan antara besar perubahan kalor yang diserap oleh zat dengan suhu zat itu. Nah, nanti akan ada jawaban pada pertanyaan awal ya. Apakah perubahan suhu itu akibat perubahan kalor ya. Kita lihat di sini proses pertama dari A ke B ya. Perubahan wujud zat dari B ke C. Dari B ke C perubahan wujudnya itu ini aja. Kalau ini daerah padat, ini perubahan wujud, ini masih cair, perubahan wujud. Ini disebut mencair. Kalau ini namanya menguap. Ya, ini mengembun dan ini membeku. Nah, kita coba lihat ini prosesnya. Proses perubahan wujud zat dari B ke C disebut apa ya ini? Dari B ke C. B
Berarti ini kalornya ditambah, suhunya tidak bertambah. Ini perubahan wujud dari padat ke cair, disebut titik. Nomor 2, proses perubahan wujud dari cair ke padat. Berarti ke sana, dari cair ke padat. Berarti dari air menjadi es. Itu disebut apa? 3, perubahan wujud dari D ke E disebut, dari D ke E disebut, dari air menjadi uap disebut. 4, proses perubahan wujud dari E ke D disebut, dari E ini uap menjadi air disebut apa? Ini ya, proses-prosesnya dibentuk dalam bentuk grafik. Ini padat, ini berubah wujud, ini cair, ini berubah wujud. Balik juga boleh, seperti ini. Balik ini kembali ya. Tuh. Oke, di sini ada loh, berubah kalornya itu beri terus, kalornya itu diberi terus, tapi suhunya tidak naik. Berarti pada pertanyaan awal pada halaman pertama, berubahnya suhu karena berubahnya kalor. Tidak semuanya betul itu ya. Kalau ini betul, berubahnya suhu ya, dari min menjadi 0 itu karena berubah kalor. Ini juga begitu, betul ya. Suhunya berubah nih, 0 menjadi 100. Itu karena kalornya berubah. Ini juga betul, berubahnya suhu itu karena berubahnya kalor. Tapi untuk darah ini enggak cocok, enggak boleh. Berubahnya kalor itu tidak diikuti oleh berubahnya suhu. Berubahnya kalor tidak diikuti oleh berubahnya suhu ya. Suhunya tetap 0, kalornya mengalami perubahan. Suhunya tetap 100, kalornya mengalami perubahan. Nah, gitu ya. Jadi sudah terjawab setelah kita membahas masalah perubahan wujud zat. Di saat terjadi perubahan wujud, maka suhu tidak berubah walaupun kalornya berubah. Lanjut. Besarnya kalor yang diserap atau dilepas zat saat berada di fase ini, kita lihat 1, dari B ke A. Ini dari B ke A, atau delta G BA itu menggunakan rumus kita mengenal perubahan suhu, perubahan kalor itu sama dengan MC delta T. Delta ini min, min. Jadi ini titik tapi ini min. Ya. Itu berlaku di daerah miring. Boleh ke sana melepas, berarti ke sana menyerap. Ya, di daerah miring. Mau dari A ingin ke B,
menggunakan Mc, tapi C-nya miliknya S karena ini fasenya masih S. Mc delta T, yaitu T-nya 0 dikurangi min berapa itu, akhirnya jadi plus. Ini min, ini ya, min. Sekarang perubahan kalor di daerah CB di daerah perubahan wujud ya. QCB M-nya masih berupa S, M-nya itu masih berupa S. MS tadi kali LS. Ya, kalau mendatar di sini juga mendatar, itu rumusnya ML. Tapi kalau ini MS LS. Kalau darah ini sudah uap, berarti ceritanya M air massa uap. Kalor uap. Yuk kita mulai dari sini tadi sudah. Q DC. Untuk yang miring itu rumusnya M C delta T. Ini min. Jadi jangan sampai keliru ya. Ini min. Terus yang di daerah mendatar, M-nya pakai menggunakan M air kali L uap. Ini tabelnya ada. F bahwa delta Q untuk FE, F ke E, kemiringan ini adalah M kali C-nya uap kali delta T. Ini min, lagi juga min. Jadi posisi miring itu MC delta T, awas deltanya ini loh ya. Ini miring, MC delta T, delta T-nya ini, T-nya D dikurangi T-nya C. Daerah sini juga MC delta T. Khusus untuk perubahan wujud itu Q sama delta Q sama dengan M L. Untuk yang miring jadi MC delta T. Begitu untuk penghitungan kalor yang dilepas atau kalor yang diserap. LS untuk kalor lebur S ya. Kalau LU kalor uap ya. Gitu. Jadi rumusnya sendiri-sendiri. Kalau lagi di daerah miring ya MC delta T, kalau di daerah yang mendatar ML. Tuh. Nanti kita ketemu pada contohnya. Sekali lagi, berubahnya suhu bukan berarti berubahnya kalor bukan berarti berubahnya suhu suatu benda. Oke, kita mengikuti berikutnya, masih teori, yaitu grafik. Tabel titik lebur atau titik beku, zat pada tekanan 1 atmosfer, kalor lebur atau kalor beku boleh, zat pada tekanan 1 atmosfer. Ini yang kita ambil misalnya air ya. Karena apa? Mengambil air karena air itu dekat sekali dengan kita.
es juga dekat sekali dengan kita. Alkohol ya kadang-kadang dekat aja. Raksa jarang-jarang, seng, timbel, apalagi dan sebagainya. Kita ambil contoh misalnya, air atau es itu memiliki titik lebur atau titik beku. Titik lebur berarti titik mulai melebur ini. Titik lebur adalah suhu. Jadi titik itu artinya suhu benda saat mulai benda itu melebur. Titik beku, suhu benda saat mulai benda itu membeku. Sama ini, sama-sama 0 derajat. Kalau air ini sama-sama 0 derajat. Titik beku dengan titik lebur itu sama. Misalnya air, ya, titik bekunya 0, titik leburnya juga 0. Lalu kalor leburnya, ya, kalor leburnya atau kalor bekunya juga. Kalor lebur untuk es 80 kalori per gram derajat Celcius, atau diwujudkan dalam bentuk joule. Ini yang terkenal itu ini ya, menggunakan satuan kecil. Alkohol, ya, ini titik leburnya, titik bekunya alkohol juga, jadi sangat rendah. Dalam satuan kalori per gram itu angkanya lebih kecil. Ini 80, ini 24,9. Ini semakin kecil, oh enggak sih, 24, ya, seng itu, dan seterusnya, aluminium. Itulah kalor lebur atau kalor beku, sama saja ya. Kalor beku ya 80 kalau air. Kalor lebur ya sama, karena titiknya sama kok. Ya. Oke, teman-teman, itu kalor lebur, kalor beku, titik lebur, titik beku. Titik itu ya berarti suhu, ya. Lanjutnya ini untuk air saja yang gampang. Air itu titik didihnya 100, itu tekanan 1 atmosfer, ya, 100. Berapa kalor uapnya, berapa kalor embunnya, ya sama saja. Satuan ini ya sama aja. Ada orang yang menggunakan satuan ini karena menggunakan joule, tapi kalau menggunakan kalori ya ini. Kalau alkohol ya pakai ini, leburnya pakai ini, embunnya pakai ini. Kalor uapnya pakai ini, kalor embunnya juga. Ini jarang menggunakan satuan ini, tapi kita harus tahu. Kadang-kadang di soal itu diketahui dengan satuan joule per kilogram, ya. Tuh. Titik didih suhu benda saat mulai zat itu mendidih. Misalnya air, titik didihnya ya 100 kalau tekanannya 1 atmosfer. Jadi kalau air itu yang biasanya kita pakai contoh. Kalau zat yang lain harus diketahui. Kalau air boleh tidak diketahui asalkan tekanannya tahu.
itu tabel ini hanya satuannya yang beda. Ini untuk air sekian, untuk air kalau satuannya ini maka berubah. Untuk alkohol ini kalau kalori per gram, kalau untuk joule per kilogram pakai ini, dan seterusnya. Titik didih sudah, titik embun dengan titik didih itu sama. Titik didih dengan titik embun itu sama. Kalau air ya sama-sama 100. Titik beku dengan titik lebur sama-sama 0 kalau air loh ya. Kalau yang lain ya beda. Tabel bila kita memerlukan. Terus kita melangkah pada problem. Pada tekanan udara 1 atmosfer, segumpal es memiliki massa dan suhu. Nah ini massanya, suhunya min. Waktu di A itu min, waktu di B itu kalau ini ya 0 ya, 0 derajat ya. Masih min 10. Kalor jenis es kecil, es setengah kalori per gram derajat Celcius. Kalor lebur es, awas di sini nanti 8 kalori per gram derajat Celcius, 80 kalori per gram. Apabila es tersebut diberi kalor hingga semua es melebur, tentukan. Suruh membuat grafik antara kalor dengan suhu. B. Besarnya kalor yang diserap es dalam proses ini. Ini kita sudah membuat grafik hubungan antara kalor ya dengan suhu ya. Suhunya ini diisi nanti, ini adalah min 10. Kalau ini mesti 0 karena air pada tekanan 1 atmosfer. Di sini kalornya berapa? Tapi ini satuannya mas, nanti satuannya kilokalori. Kilokalori. Itu ya. Sekarang QAC dari A sampai ke C itu diperoleh QAB ditambah QBC. QAC itu sama dengan ini, untuk miring menggunakan rumus MC, tapi masih S ini, di daerah S ini MC delta T ya, ditambah ini ada tambah ini, ditambah ini daerah ini yang mendatar ini menggunakan ML, L nya tapi LS. Jadi ketikanya yang masih amburadul, QAC nggak pakai delta karena AC. Kalau hanya huruf 1 aja maka pakai delta. QAC adalah MC delta T ini ditambah ML ditambah ini ada tambah, kita harus sini ML. M nya sudah ada, C nya S itu ada, ini C nya S.
delta T-nya ada dari min 10 menjadi 0 berarti berubah 10 ya. Ditambah ini seperti ini, ditambah M-nya berapa? M-nya ada tadi 500 gram, L-nya 80, sehingga total general nanti ditambah dengan yang di sini ya, ini ada tambahnya, ini ada tambahnya, berarti QAC itu ketemu 42500 kalori. Kalau dijadikan kilo dibagi 1000, dibagi 1000 ke 42,5 ya. Berarti ini 42,5 kebutuhannya seluruhnya. Berarti ini 0, ini MC delta T itu, ini tadi berapa, taruh di sini ya. Terus ini nanti ML tok ini gitu. ML berapa, ML itu darah ini, berarti di sini diisi ML, nanti hasilnya taruh di sini sehingga diperoleh kebutuhan kalor yang diserap dari fase A hingga fase C adalah 42,5 kilo kalori. Kalau ini masih kalori. Tuh. Oke, kita lanjutkan untuk menguatkan ilmu yang kita miliki. Kita masuk ke problem yang kedua. Problem yang kedua, 500 gram es suhunya min 10 derajat Celcius diberi kalor. Dan ternyata yang melebur menjadi air hanya 75%. Berarti ada yang masih menjadi es, yang menjadi air itu hanya 75%. Bila kalor jenis es, kalor lebur es masing-masing setengah kalori per gram derajat Celcius dan 80 kalori per gram, berapakah kalor yang tersedia? Oh, berarti kalau disediakan kalor banyak ya melebur semua, karena hanya 75% itu yang menjadi air dan yang 25% masih berupa es, maka kalornya hanya tersedia sedikit. Jawab, kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu es dari min 10 derajat Celcius hingga 0, min ke 0 itu bidang miring ya, bidang sisi miring adalah QAB MC delta T. M-nya berapa? Nah, ini ada. Masuk di sini C-nya S kali perubahannya berapa ini jadi plus ya. 0 menuju min 10 ya. Berarti berubah 10. Maka perkalian ini ada berapa? Kebutuhannya itu. Sekarang untuk melebur sekarang. Ini kan masih dari A ke B. Kalori yang dibutuhkan untuk melebur sebanyak 75%, itu rumusnya MC
L ya, nggak pakai J, ml. M-nya berapa? 75% itu 0,75 kali L-nya berapa? 80. Maka ketemulah Q untuk BC itu ada sekian kalori. Totalnya QAB ditambah yang melebur tadi, maka ketemunya 32, ya, kalau kalori ya 32.500 kalori. Jadi QAB 2.500, QBC 30.000, totalnya 32.500 kalori. Tuh. Jadi kalau dilihat pada grafik yang tadi, proses ini MC delta T, ini ML, tapi waktu melebur ML itu yang dipakai hanya 75% atau 0,75 bagian. Akhirnya hasil ini tadi MC delta T ditambah 75% yang melebur, hasilnya itulah kalori yang tersedia ya, itulah kalori yang tersedia. Oke, masuk yang terakhir, problem untuk yang nomor 3. Nah, ini yang terakhir untuk pertemuan kali ini. 3 problem. 1000 gram es bersuhu min 5 derajat Celcius dipanasi sehingga sebagian es melebur karena kalori yang tersedia hanya 34.500 kalori. Bila kalori jenis es dan kalori lebur es masing-masing setengah kalori per gram Celcius dan 80 kalori per gram, berapakah massa es yang melebur? Ayo, kalau tadi dicari berapa kalori yang tersedia, sekarang massa es yang melebur. Yang tersedia mc delta T ditambah meleburnya ml ya. Yang tersedia titik-titik ini masuk, ini titik ini delta T ini dari 0 hingga dari min ya, dari min 0 hingga 0 ya, maka dia berubah 5 derajat Celcius. M masanya itu yang melebur berapa itu? M kali 80. Ini isinya berapa? Kalau yang tersedia ini masukkan di sini ya. Ini dihitung dulu, ada 5. Ini berapa? Ini berapa? Ini ada 5. Lalu ini M kali 80. Kalori leburnya 80. Maka M aksen 80 M aksen berarti ini dipindah ke sana. Maka diperoleh massa yang melebur hanya 400 gram, padahal semuanya 1000 gram. Begitu, titik-titik ini
teman-teman yang mengisi ini, ya, tapi sudah dipatok bahwa hasilnya harus sekian, maka matematikanya harus betul, datanya harus betul. Demikian teman-teman sekalian, untuk pertemuan berikutnya nanti adalah pertemuan yang terakhir, ya, pada suhu dan kalor. Pada episode berikutnya tinggal satu pertemuan lagi. Oke, semoga bermanfaat ilmu yang telah kita bahas bareng ini. Semoga selalu sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.